Pernah nggak kamu merasa kejadian buruknya sudah lama lewat, tapi tubuhmu masih bereaksi seperti baru terjadi kemarin? Dikritik sedikit, langsung panik, ada orang marah, badan langsung tegang. Pasangan berubah sikap, pikiran langsung takut ditinggalkan. Secara logika, kamu tahu, aku aman. Tapi tubuhmu berkata, ini bahaya. Buku The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, membahas ini. Buku ini menjelaskan, trauma bukan cuma tersimpan di ingatan. Trauma juga bisa tinggal di tubuh dan sistem saraf. Selamat datang di Curhat Lega. Di sini ada segmen bacain buku. Kamu gak harus baca bukunya sampai selesai dulu. Aku akan ceritakan isi pentingnya dengan bahasa yang dekat, ringan, dan mudah kamu ikuti. Video ini bisa kamu dengarkan sambil jalan kaki, olahraga ringan, atau rebahan. Sekarang, kita masuk ke isi bukunya. Bagian pertama, Rediscovery of Trauma. Di bagian ini, trauma mulai dipahami ulang. Van der Kolk belajar dari veteran perang. Mereka sudah pulang. Tapi tubuh mereka belum benar-benar pulang. Mereka masih mimpi buruk, mudah marah, sulit dekat dengan keluarga, dan suara keras bisa membuat tubuh bereaksi, seolah perang itu masih terjadi. Dari sini, trauma terlihat bukan cuma ingatan buruk. Trauma adalah ketika masa lalu masih terasa hidup di tubuh seseorang. Peristiwanya sudah selesai, tapi alarm tubuh belum ikut selesai. Dulu, trauma sering dianggap sebagai masalah kemauan, seolah orang yang trauma hanya perlu lebih kuat, lebih ikhlas, atau lebih bisa melupakan. Padahal, trauma tidak sesederhana itu. Pengalaman menyakitkan bisa mengubah cara otak membaca bahaya. Saat terpicu, alarm otak menyala, dan pikiran jernih melemah. Makanya, secara logika ia tahu aman, tapi tubuhnya tetap gemetar. Orang yang terluka sering bukan bereaksi terhadap hari ini. Ia bereaksi dengan tubuh yang dulu belajar bertahan dari masa lalu. Bagian kedua, Your Brain on Trauma. Di bagian ini, buku menjelaskan respons bertahan hidup. Fight membuat seseorang mudah menyerang atau defensif. Flight membuat seseorang ingin kabur atau menghindar. Freeze membuat seseorang membeku, diam, atau kosong. Fawn membuat seseorang menyenangkan orang lain agar tidak ditinggalkan. Banyak orang dewasa tidak sadar, gaya hidupnya hari ini sebenarnya respons bertahan hidup dari masa kecil. Anak yang sering dimarahi bisa tumbuh takut konflik. Anak yang tidak didengarkan bisa sulit menyampaikan kebutuhan. Anak yang hanya dicintai saat patuh bisa menjadi people pleaser. Saat tubuh merasa terancam, tubuh bergerak lebih cepat daripada logika. Jantung berdebar, napas memendek, dada sesak, otot menegang. Mulut bisa berkata, aku baik-baik saja. Tapi tubuh berkata, aku sedang takut. Disinilah judul buku ini terasa kuat. The Body Keeps the Score. Tubuh menyimpan catatan. Kadang, tubuh mengingat apa yang pikiran berusaha lupakan. Kalau reaksimu terasa besar untuk masalah kecil, mungkin tubuhmu sudah membaca hari ini sebagai tanda luka lama. Itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti tubuhmu pernah belajar bertahan. Bagian ketiga, The Minds of Children. Bagian ini dekat dengan luka masa kecil dan luka dari orang tua. Buku ini menjelaskan, anak tidak hanya butuh makan, sekolah, dan tempat tinggal. Anak juga butuh rasa aman emosional. Anak butuh dilihat, didengarkan, ditenangkan, dan diterima sebagai dirinya. Ketika ada orang dewasa yang hadir secara emosi, anak belajar bahwa dunia bisa dipercaya. Tapi ketika orang tua dingin, meledak-ledak, egois, terlalu mengontrol, atau tidak stabil, anak belajar bahwa perasaannya tidak penting. Ia belajar menebak mood orang tua. Ia belajar menyembunyikan kebutuhan. Ia belajar bahwa cinta bisa hilang kalau ia tidak patuh. Trauma masa kecil
tidak selalu berbentuk pukulan. Kadang bentuknya tidak didengarkan, disalahkan, dibandingkan, atau dibuat bersalah karena punya kebutuhan. Kalau rumah terasa tidak aman, anak tidak bisa langsung pergi, maka ia beradaptasi. Ada yang sangat penurut, ada yang sangat mandiri, ada yang mematikan perasaan. Masalahnya, pola ini bisa terbawa sampai dewasa. Ia menjadi takut menolak, mudah merasa bersalah, sulit percaya, atau memilih hubungan yang menyakitkan karena rasa sakit itu terasa familiar. Bagian ini bukan untuk menyalahkan orang tua tanpa akhir, tapi untuk memahami pola hidup apa yang mungkin berasal dari cara kita dulu bertahan di rumah. Karena kadang yang kita sebut kepribadian sebenarnya adalah luka yang terlalu lama kita bawa. Bagian keempat, imprint of trauma. Bagian ini membahas jejak trauma dalam ingatan. Ingatan trauma berbeda dari ingatan biasa. Ingatan biasa bisa diceritakan dengan urutan jelas. Tapi ingatan trauma sering muncul sebagai potongan. Suara, bau, gambar, rasa di tubuh, atau emosi yang datang tiba-tiba. Seseorang bisa mendadak panik, bukan karena hari ini benar-benar berbahaya, tapi karena tubuhnya mengenali pola lama, mungkin kritik kecil, membuat tubuhnya kembali merasa seperti anak kecil yang tidak pernah cukup baik. Itulah kenapa orang yang trauma sering sulit menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya tahu tubuhnya takut. Menceritakan trauma juga tidak mudah. Ada rasa malu, rasa bersalah, takut tidak dipercaya, dan takut dianggap lebay. Karena itu, orang yang terluka tidak selalu butuh dipaksa cerita. Ia butuh merasa aman dulu, butuh dipercaya dulu, butuh tahu bahwa ketika ia bicara, ia tidak akan dihakimi. Yang dibutuhkan bukan paksaan, tapi kehadiran yang sabar. Bukan interogasi, tapi ruang yang aman. Bagian kelima, Paths to Recovery. Bagian ini membahas pemulihan. Pemulihan trauma bukan memaksa diri melupakan masa lalu. Pemulihan adalah hidup di masa kini, dengan tubuh yang mulai percaya bahwa ia aman. Terapi bicara bisa membantu. Tapi karena trauma juga hidup di tubuh, pemulihan sering perlu melibatkan tubuh. Buku ini membahas beberapa jalan pemulihan, seperti MDR, yoga, mindfulness, latihan pernapasan, seni, gerak, komunitas, dan neurofeedback. Pesannya, bukan semua orang harus mencoba semuanya. Pesannya adalah, penyembuhan trauma tidak cukup hanya memahami cerita masa lalu. Kita juga perlu belajar tinggal di tubuh sendiri. Mengenali napas, mengenali ketegangan, mengenali takut, mengenali dorongan kabur, mengenali saat tubuh membeku. Dari kesadaran itu, seseorang mulai punya jarak dari reaksi otomatisnya. Ia tidak langsung emosionalnya meledak, tidak langsung kabur, tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Ia mulai bisa berkata, tubuhku sedang merasa tidak aman. Ini mungkin luka lama yang sedang terpicu. Aku tidak harus merespon seperti dulu. Pemulihan juga berarti mengambil kembali kepemilikan atas diri sendiri. Ini tubuhku, ini perasaanku, ini batasku, ini pilihanku, dan ini hidupku. Hubungan bisa melukai, tapi hubungan juga bisa menyembuhkan. Banyak trauma lahir dari relasi tidak aman. Maka pemulihan juga sering tumbuh dalam relasi yang mendengarkan dan tidak meremehkan. Kalau dirangkum, pesan utama The Body Keeps the Score adalah ini. Trauma bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu. Trauma adalah tentang apa yang berubah di dalam dirimu. Setelah kamu harus bertahan dari kejadian itu, penyembuhan bukan tentang menghapus masa lalu. Penyembuhan adalah belajar hidup di masa kini, dengan tubuh yang mulai percaya bahwa ia aman. Kamu bukan lemah, tubuhmu mungkin hanya masih mengingat luka yang dulu tidak sempat kamu ceritakan. Buku ini tetap perlu dibaca dengan bijak. Ini bukan alat diagnosis diri dan bukan pengganti bantuan profesional.
bukan pengganti bantuan profesional. Kalau trauma sangat mengganggu atau muncul pikiran menyakiti diri, jangan hadapi sendirian. Cari orang terdekat atau hubungi bantuan profesional. Kalau kamu tertarik membaca The Body Keeps the Score, link pembelian bukunya ada di deskripsi video. Kalau kamu kepengen sharing dan curhat soal terjadinya trauma di hidup kamu, kamu bisa menghubungi Curhat Lega lewat kontak di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Lega. Semoga kamu bisa memahami dirimu dengan lebih jelas, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk mulai memulihkan hidupmu hari ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.